Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita sudah berada di malam hari ini tanggal berapa Pak? 11 ya. Tanggal 11 bulan Safar 1448 Hijriah. Kita memohon kepada Allah semoga hari-hari kita, setiap detik, setiap waktu kita senantiasa Allah berkahi. Allah mudahkan kita menghabiskan waktu itu, menggunakan waktu itu dalam rangka kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul tema kita hari ini adalah Limadza btulina. Limadza btulina. Kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita ditimpa musibah? Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kita bertanya kenapa sih kok kita ini diuji? Jawabannya boleh. Boleh kita bertanya seperti itu, mempertanyakan seperti itu boleh. Dan lebih bagus lagi ketika kita mencari jawabannya, kemudian jawaban itu jawaban yang tepat. Jawaban yang menenangkan hati kita, meyakinkan diri kita, dan menenangkan bahwa memang ini sudah Allah. Gitu. Bukan jawaban yang kemudian membuat kita suudzon kepada Allah, berprasangka negatif, wah nggak ada manfaatnya nih ujian, ngerepotin dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan limadza btulina, kenapa kita diuji? Boleh kita bertanya seperti itu dengan catatan ketika kita mencari jawabannya, jawabannya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada empat hal kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari ujian itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah anna lillahi sunanan tsabitatan fil kaun. Kenapa kita diuji? Jawaban yang pertama adalah karena Allah itu punya ketetapan, sunnatullah di alam ini. Dan sunnatullah itu pasti akan menimpa manusia yang ada di muka bumi. Ketetapan Allah itu. Maka ujian, ibtila, ujian itu termasuk bagian dari sunnatullah. Jadi kenapa kita diuji? Jawabannya adalah itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sudah sunnatullah. Setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi
maka dia mesti akan menerima ujian. Bahkan dari anak kecil pun sudah diuji oleh Allah. Bahkan ketika ada orang tua yang anaknya sakit, pikiran kita kan yang diuji anaknya. Padahal sakit yang dirasakan oleh anak, kemudian orang tuanya ikut khawatir, sesungguhnya ujian bagi anak dan ujian bagi orang tuanya. Ada yang ketika anaknya dikasih sakit, orang tuanya gagal. Apa itu? Dibawalah ke pengobatan yang misalkan mengandung kemusyrikan. Ujian. Jadi ujian itu gak mesti harus langsung ke kita, bahkan melalui anak kita, istri kita, harta kita. Jadi ini sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Setiap manusia yang ada di muka bumi pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berlaku untuk seluruh makhluk, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Di antara tujuan dari ujian itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan hanya musibah, bahkan hidup dan mati itu sudah isinya ujian semua. Jadi kalau Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata, kehidupan, maka setiap orang hidup dari awal sampai akhir itu isinya ujian. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, ujian itu apakah mesti harus berupa musibah atau tidak. Allah nanti akan nyatakan, ya. Nah, di surat Al-Anbiya ayat 35, nah di sini Allah katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya pasti kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu ternyata tidak mesti bentuknya kebaikan. Kalau ada orang dari bayi sudah kaya raya, semua keinginannya tercukupi, tidak pernah kena penyakit berat, pikiran kita, anak ini nggak pernah diuji sama Allah. Tidak pernah kena ujian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum," kami akan uji kalian bisyarri wal khairi. Berarti kebaikan, nikmat itu juga adalah ujian. Cuman kan banyak orang mintanya kalau bisa diuji dengan kenikmatan. Ya Pak ya, dikasih harta yang banyak, ya Allah ini ujian, tapi mengenakkan gitu ya. Maunya kan kayak gitu Bu ya, diuji yang enak-enak gitu. Tapi kata Allah itu juga ujian gitu ya. Nah, jadi asyar dan al-khair itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, an-ni'ma ikhtibar. Nikmat itu ujian. Was-sihhah, kesehatan, ikhtibar, juga ujian. Wal ghani, kekayaan, ikhtibar, ujian. Termasuk wal marad, penyakit, sakit, wal faqr, fakir, kemiskinan, itu juga ikhtibar. Jadi jangan dulu kita merasa sedih ketika ngelihat ada orang kok sehat terus, rizkinya bercukupan, tidak pernah diuji. Tunggu dulu, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ditanya Pak, enak diuji dengan nikmat atau musibah? Bu, enak diuji dengan nikmat atau musibah Bu ujiannya? Nikmat ya. Tapi biasanya kalau dikasih nikmat sama musibah, mana yang buat orang itu jadi dekat sama Allah? Musibah apa nikmat? Jadi kalau dapat nikmat gak pernah ingat Allah Bu ya, happy terus gitu ya. Ini ujian tapi gak pernah ingat Allah gitu. Tapi ketika sakit, ketika ini Masya Allah, doanya tuh lebih khusyuk, ya Allah. Lebih ini ya, lebih dalam doanya itu. Kalau sedang sakit itu sujudnya lebih lama gitu ya, menghayati sekali sujudnya. Kalau pas sehat itu kok kayaknya Allahumma fil itu nabi. Jadi ternyata walaupun enak diuji kelihatannya ya dengan nikmat, tapi justru yang lebih berefek itu ternyata musibah. Ya kan Bu? Iya, orang ketika di musibah itu biasanya lebih
lebih cepat tersadar ketimbang diuji dengan kenikmatan. Makanya banyak yang tergelincir ketika diuji dengan kenikmatan, harta, jabatan. Nah, itu banyak yang tergelincir gitu ya. Walaupun ada juga yang diuji dengan kesusahan ya tergelincir juga ada, Pak. Udah dikasih miskin, enggak mau ibadah lagi ada. Udah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya. Sudah di dunia melarat, di akhirat juga miskin pahala. Ada juga yang kayak gitu, Pak. Ada enggak Pak orang yang kayak gitu? Wis ning dunianya susah, tapi ra gelem salat gitu. Ada enggak, Pak? Ada. Lebih kasihan lagi kita gitu ya. Ada gitu ya. Baik. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, sampai seorang nabi pun tidak luput, tidak lepas dari yang namanya bala dan ujian. Jadi kalau kita yang bukan nabi, bukan rasul kok minta nggak mau diuji gitu loh. Lah wong nabi saja, kekasih Allah, utusan Allah, itu saja masih diuji, apalagi kita manusia biasa gitu ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian di bawahnya siapa? Summas salihun. Kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal. Kemudian di bawahnya. Jadi semakin rendah kualitas keimanannya, semakin rendah juga ujiannya. Jadi kalau ibu yakin, wah ujian aku gampang, jangan-jangan imannya juga enteng. Karena kata Nabi, semakin tinggi iman, semakin berat ujiannya. Dan orang soleh itu ujiannya di bawah ujian Nabi. Karena Nabi yang paling berat. Maka hadis ini menenangkan kita. Oh ternyata memang ini sudah sunnatullah. Kenapa kita diuji? Memang sudah sunnatullah. Kenapa kita diuji? Nabi saja juga diuji. Maka kita pun juga diuji. Kenapa kita diuji? Karena Allah ingin mengetahui ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya? Makanya diuji. Ya. Jadi bertanya boleh, tapi yang penting jawabannya harus tepat. Ini yang pertama. Kenapa kita diuji? Ini merupakan sunnatullah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jawaban dari kenapa kita diuji dengan musibah oleh Allah, ternyata al-hikmatu minal bala. Karena di balik musibah itu ada banyak hikmah. Sebelum saya sebutkan, kira-kira hikmahnya apa Bu dari musibah itu? Ada enggak hikmah dari musibah? Ada. Yang pertama apa? Ternyata musibah itu adalah cara Allah membedakan mana yang khabis, mana yang thayyib. Mana yang buruk, mana yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah bisa membedakan ini emas, ini karatan. Ini yang baik, ini yang buruk. Dari mana ketawanya Pak? Ujian. Makanya di surat Al-Ankabut itu gimana Bu? Gini Pak, ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan menyangka kami tidak akan diuji? Atau apakah manusia itu akan menyangka bahwa dia dibiarkan berkata kami beriman dengan tanpa diuji? Kata Allah, kalla. Siapapun yang mengatakan aku beriman kepada Allah, semuanya harus diuji dulu. Tidak serta-merta langsung diterima ucapan itu. Kata Allah, tidak mungkin. Siapapun yang mengatakan amanna, kami beriman, maka Allah akan uji. Sampai Allah mengetahui
mana yang benar-benar beriman, mana yang palsu keimanannya. Maka hikmah yang pertama dari musibah Bapak Ibu sekalian adalah Allah ingin membedakan mana khabis, mana yang buruk, mana yang thayyib, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, hikmah dari musibah itu adalah takfirus sayyiat wa raf'ud darajat, untuk menghapuskan dosa-dosa dan untuk mengangkat derajat. Ibu mau dihapuskan dosa-dosanya, salah satunya dengan ujian. Tapi kan saya sudah istighfar, Ustaz. Apa diterima istighfarnya? Belum tentu. Maka musibah itu di satu sisi dia menguji, memperlihatkan kualitas keimanannya, di sisi yang lain secara bersamaan dia menghapuskan dosa-dosa. Selama ini Bapak Ibu kita pahami bahwa yang menghapuskan dosa itu kan sakit ya. Tapi ternyata ketika seorang bapak bekerja capek, letih, pusing, apalagi keringetan, kalau dia ikhlas bekerjanya itu menggugurkan dosa-dosa. Bagian dari ujian, tidak mengenakkan. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah dengan rasa capek, letih, sakit, takfirus sayyiat wa raf'ud darajat, menghapuskan keburukan dan akan mengangkat derajat. Anak SD itu Bu ya, kelas 1, dia naik derajatnya, kelasnya jadi kelas 2, setelah apa Bu? Melewatin apa Bu? Bagi rapot. Ya sebelum bagi rapot ujian dulu, masa tiba-tiba bagi rapot? Lewatin apa dulu? Ujian. Ujiannya kelas 1 sama kelas 6 sulit mana Bu? Ujiannya anak kelas 1 sama kelas 6 kalau Ibu lihat susah di mana? Kelas 6. Kelas 6 SD sama anak kuliahan berat mana ujiannya? Maka kalau semakin tinggi berarti semakin berat ujiannya. Kalau pengen naik kelas maka harus melewati dulu yang namanya ujian. Enggak ujuk-ujuk, ayo munggah kelas. Ayo munggah kelas, belum diuji naik kelas saja. Nah, itu salah aturannya. Jadi harus diuji dulu. Maka ujian hikmahnya adalah menaikkan derajat manusia. Kalau lolos ujian gitu masalahnya Pak. Kalau nggak lolos ya mantap disitulah, nggak naik-naik. Bahkan malah naudzubillah turun gitu ya. Kan ada Bu orang yang diuji itu nggak lolos, nggak bersabar, nggak malah beribadah, justru malah jauh gitu. Diuji kemiskinan kok malah jadi maling gitu kan. Ya kayak gini kan gak naik derajatnya gitu. Harusnya diuji dengan kesusahan, semakin dia bertakwa, semakin dia baik, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Ma yazalul bala bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'atan." Tidaklah ada seseorang berjalan di atas muka bumi, artinya dia masih hidup, ketika itu dia selalu diuji oleh Allah. Bentar-bentar kena musibah, bentar-bentar diuji ini, diuji harta, diuji kesehatan, pokoknya diuji terus. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dia berjalan sampai di akhir hayatnya kecuali tidak ada dosa lagi yang melekat pada dirinya. Bayangkan Pak, berjalan di muka bumi, diuji, ternyata bisa bersih itu dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan musibah. Maka ketika seorang mukmin menyadari bahwa musibah itu merupakan ketetapan Allah dan menghapuskan dosa-dosa, maka selain ada rasa berat, wajar Pak ya, namanya musibah itu pasti berat, tapi ada juga rasa bahagia. Kenapa? Dosa-dosaku, dosa-dosa kita diapakan? Diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak teristighfari, yang tidak terminta ampuni, dengan itu bayangkan, namanya musibah itu kan sepanjang hari Bu. Namanya sakit itu kan harian, sehari penuh. Selama itu diampuni dosa kita. Bayangkan kalau disuruh istighfar Pak, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalkan seharian kita nggak sanggup. Tapi dengan ujian ternyata mampu
menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang ketiga. Ternyata musibah itu al-hidayatu ila tariqil haqq. Musibah itu bisa menjadi hidayah yang membuat seseorang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak ya, orang yang gara-gara terpuruk, entah sakit, entah bangkrut, entah ekonominya itu, tiba-tiba dia kemudian menemukan apa? Hidayah. Ketika dia sudah tidak terkenal lagi, ya, ketika dia sudah tidak punya jabatan, jadi orang biasa saja, tidak pernah diperhatikan orang, tiba-tiba dia mendapat hidayah. Banyak. Maka ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal saya katakan, kadang orang itu kalau diuji dengan nikmat yang banyak malah susah dapat hidayah. Ya. Tapi dengan musibah enggak usah diceramahi, tiba-tiba malah dia menceramahi orang. Masya Allah mah, sudahlah kita enggak usah sibuk-sibuk dunia itu ya. Saya sudah merasakan, malah jadi ustadz ya kan. Udah Masya Allah, saya sudah merasakan sakit bertahun-tahun, sudahlah kita fokus ibadah misalkan. Tiba-tiba dapat hidayah, bisa nasihatin orang. Nah ini hikmah. Maka orang yang bisa mengambil hikmah dari musibah, bisa menjadikan hikmah itu menjadi sababan fi hidayatihim. Bahkan musibah itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa hikmah dari musibah? Asy'uru bin ni'mah. Nikmat itu terkadang kalau terus-terus kita rasakan, selain bosen juga nggak terlalu terasa. Orang kalau udah biasa naik mobil Alphard ya biasa-biasa aja Pak. Tapi tiba-tiba Alphardnya nggak ada lagi, terus dia naik odong-odong itu, ya Allah nikmat ya naik Alphard itu Pak ya. Jadi terkadang perlu orang itu dikasih musibah supaya dia menghargai sebuah nikmat. Ya Allah selama ini saya dikasih sehat, tidak pernah bersyukur. Tidak pernah dipakai untuk ketaatan, sekarang baru terasa. Nanti kalau saya sehat, nah itu langsung janjinya. Nanti kalau saya sehat, saya mau fokus ibadah. Saya mau jadi orang baik. Sakit, musibah ternyata bisa membuat seseorang sadar tentang mahalnya sebuah nikmat. Ini hikmahnya. Jadi karena orang dikasih nikmat terus-terusan dia nggak sadar, tapi ketika dikasih musibah dia baru sadar pentingnya dan mahalnya nikmat. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, hikmah dari musibah adalah apa? Asy'uru bi apa ini? Asy'uru bi du'afina wa hajatina ilallah. Kita jadi merasakan lemahnya diri kita dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah berkecukupan Pak, kadang-kadang merasa tidak butuh kepada Allah, ya kan? Sholat ya biasa aja, aktivitasnya biasa, pokoknya merasa ini karena usaha saya. Tapi ketika dia dalam kondisi susah, dia baru merasa tiba-tiba dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah mudahkanlah rizkiku, ya Allah banyak kebutuhan aku, ya Allah. Tiba-tiba dia merasa lemah. Yang dulunya ketika kaya raya tidak pernah segitu doanya. Doanya cuman Rabbana atina, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Pokoknya bahasa Arab semua gitu. Tiba-tiba pas sedang terpuruk keluar itu bahasa Indonesianya, ya Allah ya Tuhanku yang maha perkasa. Ya udah mulai itu. Udah mulai merintih-rintih dia gitu ya. Jadi ternyata musibah itu bisa membuat orang jadi ya merasa dirinya lemah, dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perasaan itu bahkan dulu tidak pernah muncul ketika dia masih jaya-jayanya. Tapi ketika sedang sakit, ya Allah saya ini lemah, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah gak ada yang bisa menyembuhkan. Udah mulai itu keluar kalimat-kalimat seperti itu. Dan itu bagus. Berarti hati kita masih sensitif ketika ditimpa musibah, masih bergetar ke situ arahnya, bukannya mengeluh atau menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dan yang kedua ya. Kenapa kita diuji?
Yang pertama merupakan ketetapan Allah, yang kedua ada banyak hikmahnya. Tadi ada 5 hikmahnya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa kita diuji? Ghairi nadratika lil bala, supaya merubah cara pandang kita terhadap ujian. Jadi ketika seseorang diuji, maka akan berubah cara pandang dia. Apa yang berubah? Pertama, bahwa musibah itu tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Dan itu Allah sudah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau Allah timpakan satu musibah kepada kita, Allah sudah mengukur dan menakar bahwa kemampuan kita bisa untuk memikul beban itu. Ini yang harus kita rubah cara pandangnya. Tidak mungkin Allah membebani melebihi kemampuan kita. Mungkin bahasa kiasannya gini, nggak mungkin kita hanya bisa mengangkat beban 10 kilo terus dikasih 100 kilo, itu nggak mungkin. Pasti kalau Allah kasih kita 20 kilo, karena Allah tahu kita punya kekuatan sebesar 20 kilo, bahkan mungkin lebih dikit, ya 21 kilo lah ya, lebih sekilo. Tidak mungkin tidak mampu. Nah, kenapa ada orang kok kemudian sampai bunuh diri, nggak sanggup? Yang membuat tidak mampu itu bukan bebannya, tapi dirinya yang tidak memposisikan bahwa dia punya Allah. Dia merasa dia tuh sendirian. Dia merasa dia nggak punya Allah. Akhirnya beban yang harusnya mampu dia pikul menjadi terasa sangat berat sampai membuat dia, naudzubillah min dzalik, berpikiran yang buruk, bunuh diri misalkan. Kenapa bunuh diri? Nggak sanggup saya sudah menghadapi ujian ini. Terlalu banyak beban hidup ini. Itu kalimat. Hanya dia bunuh diri. Ternyata bunuh diri itu adalah menyelesaikan masalah dengan masalah. Bleng dia mati, oh malaikat Israel sudah siap dengan, sampai Nabi itu nggak mau menyolatkan. Sama ada. Nah, ini kan satu hal ya. Baik. Jadi harusnya musibah itu merubah cara pandang kita, bahwa pasti musibah itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Berarti kita mampu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, cara pandang kita kepada musibah itu apa? Musibah yang kita rasakan itu adanya di mana, Bu? Terjadinya di mana? Di akhirat apa di dunia musibahnya? Di dunia. Artinya semua yang ada di muka bumi itu pasti ada apa namanya? Akhirnya. Bumi ini aja ada akhirnya, apalagi musibah. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa dunia ini fana. Artinya falikulli bala'in nihayah. Pasti setiap musibah itu ada ujungnya. Tapi Pak Ustadz udah 10 tahun gak ada ujung-ujungnya nih. Gitu. Kadang ada yang berpikir 10 tahun kok masih belum dicabut-cabut penyakitnya. Oh ya berarti ujungnya adalah barang kematian. Gitu. Pasti akan berakhir gitu loh. Pasti akan berakhir. Dah mungkin enggak. Dah mungkin orang sudah mati masih lanjut penyakitnya gitu. Di alam kubur masih gawa penyakit apa? Muntaber apa itu enggak mungkin. Pasti ada ujungnya. Nah itu harus kita yakini Bapak sekalian. Nah masalah ujungnya kapan, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kadang membuat manusia itu mengeluh itu apa? Dia itu terlalu terburu-buru, meyakini kalau ujian itu mesti ya harus sehari aja lah, seminggu saja lah. Itu kan terserah Allah. Kalau Allah menguji kita 3 tahun, berarti Allah tahu kemampuan kita itu, daya bertahan kita itu tembus sampai 3 tahun. Cuman kan kadang kita kurang atau tidak sabar. Makanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memahami tentang ini, insya Allah pelan-pelan menguatkan kita. Kalau kita hari ini sakit Bapak Ibu sekalian, sudah bersamaan dengan sakit yang dirasa, entah siang, entah malam, entah tidur, bersama itu pula malaikat sedang menghapus dosa-dosa kita. Bersama itu pula Allah sedang mengangkat derajat kita. Bersama itu pula kesabaran kita dibalas dengan bighairi hisab, dengan tanpa batas.
Kuncinya kita mau sabar. Gitu ya. Bahkan kalau mau direnungkan ada orang yang jauh lebih berat lagi ujiannya dibanding kita. Ada nggak Pak? Ada. Nggak ketemu saja kita ada. Gitu ya. Baik. Ini yang ketiga. Jadi cara pandang kita kepada ujian itu harus benar. Yang pertama, ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Gak mungkin tertukar. Yang kedua, namanya dunia itu kan ada akhirnya. Maka setiap ujian juga pasti akan ada ujungnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, kullu ma asabana fahuwa khair lana. Nah, ini yang harus kita yakini. Semua yang menimpa manusia, kata Rasulullah, kullu ma qaddarallah khair. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang terbaik. Memang memposisikan itu Bapak Ibu sekalian yang memang butuh perjuangan. Kalau dikasih rezeki sih iya, alhamdulillah ini takdir terbaik dari Allah. Nah itu pasti. Cuman memadu-padakan sakit dengan ini takdir terbaik itu yang kadang agak berat saya. Sakit itu, alhamdulillah ini takdir yang terbaik dari Allah. Nah, susah ya. Tapi ketika kita mampu mengucapkan itu, mampu meyakinkan lah, walaupun tidak terucap, udah ini takdir yang terbaik dari Allah. Itu sudah langsung Allah naikkan derajatnya. Ya sudah mau diapain? Mengeluh tidak mendatangkan pahala, justru malah Allah murka. Orang kalau dikasih musibah terus dia mengeluh, menyalahkan Allah, justru Allah nambah murka. Maka ya mau apa lagi, ya sudah disabarin. Tapi merintih kesakitannya ya wajar Pak ya. Kalau orang sakit merintih kesakitan itu wajar. Boleh. Yang tidak boleh adalah menyalahkan takdir, kenapa aku yang kena penyakit, kenapa aku yang diuji, itu yang tidak boleh. Kenapa? Kullu ma qaddarallah khair. Semua takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik. Kalau tetangga kita yang kaya itu sudah takdir yang terbaik. Kok dia yang sugih, kita kok enggak, itu sudah takdir yang terbaik. Jadi enggak boleh. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling penting ketika kita ditimpa musibah apa? Nuhsin adzan billahi daiman. Senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu. Ini kuncinya. Orang kalau ditimpa musibah sudah husnudzon sama Allah, udah lisannya tetap bersabar, istighfar, bersyukur, hatinya tetap menerima. Nah itu. Orang kalau sudah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah suudzon, nah sudah. Kalau sudah suudzon tuh kemana-mana itu. Mulutnya nyalahin, ngeluh dan sebagainya. Yang tentunya hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya bacakan 2 ayat tentang kesabaran yang memang ini jadi bahan bakarnya orang yang sedang diuji. Orang yang diuji itu kan sabar, itu bahan bakarnya. Dan Allah katakan di surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Siapapun yang diuji dengan musibah dia sabar, Allah katakan Allah cinta dengan orang seperti itu. Allah suka. Jadi Allah cinta, jatuh cinta kepada hamba yang ketika diuji dia bersabar. Yang kedua di surat Az-Zumar ayat 10. Ini yang dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab." Setelah Allah jatuh cinta kepada hambanya yang sabar ketika diuji, yang kedua, balasan bagi orang yang sabar itu adalah bighairi hisab, tidak ada batasnya. Istilahnya kalau kalkulator itu ora kober ngitungnya. Error itu layarnya. Saking banyaknya nominal balasan bagi orang yang bersabar. Wajar Pak ya, berat, maka balasannya pun juga. Makanya kalau ada yang berkata sabarku itu ada batasnya, ya sudah berarti pahalanya berbatas juga kalau gitu ya. Jangan berharap tidak ada batasnya gitu ya. Ini berat tapi Allah sudah berikan kabar gembira.
bahwa siapa yang mampu bersabar insya Allah balasannya bi ghairi hisab. Kalau udah bi ghairi hisab itu berarti sangat besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Yang pertama, sabar itu tentu diiringi dengan usaha. Jadi kalau istilah kita gini, kalau tadi saya tadi ngisi pengajian ibu-ibu di belakang pawon turut jana. Jadi kalau kita dapat nikmat, dapat musibah, yang pertama harus disabari, bersama sabar juga harus diobatin gitu loh. Kalau dapat musibah, ya. Jadi sabar nggak cukup kalau tidak juga harus diikhtiarkan. Dia harus mesti diobati, nggak boleh diem saja. Gitu. Itu namanya konyol ya. Gitu ya. Jadi kalau kita menerima musibah, ya kalau masalah harus dicari solusinya. Sabar ya, ketika memprosesnya kan ada prosesnya itu. Mungkin sehari, seminggu, sebulan, ada yang bertahun-tahun. Nah selama proses itu dia harus sabar. Supaya apa? Dengan sabar itu supaya menjaga dia tetap husnudzon kepada Allah, tetap menerima, tidak hatinya gresulo maitu, tidak itu. Tapi sembari menunggunya juga harus dicari solusinya. Kalau penyakit harus dicari obatnya, harus tetap ada ikhtiar.